Setiap orang pasti memiliki masalah dalam hidupnya, hanya saja berbeda-beda masalah yang dihadapinya. Dan setiap orang tidak sama dalam menghadapi, mensikapi, serta menuntaskan setiap masalah yang dihadapi. Ada yang karena suatu masalah menjadikan orang tersebut terpuruk, lemah, dan bahkan merasa kehilangan harga dirinya. Tetapi, ada juga yang karena mendapatkan masalah menjadikan orang tersebut menjadi lebih baik, dan bahkan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Mengapa bisa terjadi seperti itu? Bagaimana seharusnya kita menghadapi masalah, supaya tidak terasa sebagai masalah? Mari kita simak videonya sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk memudahkan Anda menghadapi masalah penyelesaian hutang riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penyelesaian hutang riba, ada 3 hal yang harus kamu siapkan. 1. Persiapan mental. 2. Persiapan dokumen dan negosiasi. 3. Persiapan dana pelunasan. Mengapa mental harus terlebih dahulu disiapkan? Karena, kalau mental kamu tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah, hati kamu masih lemah, hati selalu gelisah selalu, kamu masih sering bingung, takut, dan cemas, maka kamu tidak akan mampu bernegosiasi hapus riba. Kamu datang ke komunitas untuk mendapatkan solusi hapus riba, tetapi mental kamu masih lemah, maka solusi apapun yang diberikan akan sulit kamu terima. Sebagus apapun solusi yang diberikan, akan sulit kamu realisasikan selama hati kamu masih cemas, masih takut, masih bingung. Kamu belum bisa berdamai dengan masalah, kamu masih bermusuhan dengan masalah. Jadi, kalau kamu berhadapan dengan masalah, kamu masih takut dan maunya, kamu lari dari masalah, kamu abaikan masalah, kamu lari menjauh dari masalah. Jika mental kamu masih seperti itu, tentu kamu tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah. Nah, untuk bisa menyelesaikan masalah hutang riba, kamu harus mengkondisikan mental supaya kamu bisa berdamai dengan masalah. Berdamai dengan masalah membuat hati kamu tenang dan lapang. Untuk itu, kamu harus mengenali masalah itu sendiri, kamu harus mengetahui alasan-alasan mengapa masalah datang kepadamu, bukan orang lain. Berikut ini 5 ayat Al-Quran yang bisa kamu jadikan pegangan, kamu jadikan petunjuk, supaya kamu dapat tenang menghadapi masalah dan merasakannya bukan sebagai masalah. Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Berarti kita harus yakin bahwa kita pasti sanggup menghadapi masalah ini. Yakinlah bahwa kita pasti sanggup menghadapinya. Nah, ayat ini membuat kita percaya diri bahwa seberat apapun masalahnya, kita mampu menyelesaikannya. Masalah itu dititipkan kepada kita karena hanya kita yang mampu, bukan orang lain. Karena hanya kita yang sanggup, orang lain belum tentu. Karena hanya kita yang layak diuji, orang lain belum tentu. Selalu ada tujuan mengapa seseorang diuji dengan kesulitan. Nah, ini terkait dengan ayat berikutnya, ya, ayat yang kedua, bahwa ada hikmah di balik sesuatu hal yang tidak disukai. Kita baca Al-Baqarah ayat 216, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan boleh jadi kamu membenci sesuatu tetapi ia baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu tetapi ia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Jadi kita suka sesuatu tetapi belum tentu itu baik buat kita. Dan kita membenci sesuatu tetapi belum tentu itu buruk buat kita. Hanya Allah yang tahu. Jadi masalah ini belum tentu buruk. Belum tentu masalah ini akan menyusahkan hidup kita, belum tentu. Karena hanya Allah yang tahu. Kita tidak tahu. Nah, dengan ayat ini ya sedikit melegakan kita nggak? Kita sudah lega belum setelah membaca ayat ini? Bahwa ternyata masalah belum tentu musibah. Nah, dengan ayat ini mari kita bangkit.
dan mulai melihat celah peluang di balik masalah yang akan datang. Terkait ayat berikutnya, yaitu ayat yang ketiga, bahwa selalu ada kemudahan di balik kesulitan yang ada. Masalah datang dan dia membawa sekaligus solusinya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Nah, ini ayat ini sering kita baca. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali biar kita yakin ya, di surah Al-Insyirah ayat ke-5 sampai ke-6, bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap masalah pasti ada solusinya. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap masalah ada uangnya. Nah, ini pola pikir para pebisnis. Di mana masalah, di situ ada cuan. Setiap rupiah yang dihasilkan seseorang itu karena ada masalah orang lain yang berhasil diselesaikannya. Itu apa artinya? Bahwa masalah tidak selalu berarti masalah. Masalah bisa berarti peluang. Nah, sekarang begini. Lihat tangan kiri kita ada masalah. Lalu lihat di tangan kanan kita ada peluang. Mana yang kita pilih untuk kita perhatian melihatnya atau fokus melihatnya? Apakah di tangan kiri yang ada masalah atau di tangan kanan yang ada peluang? Kalau kita melihat fokus kepada tangan kiri, maka tangan kanan nggak kelihatan. Kita fokus melihat masalah, maka peluang nggak kelihatan. Sebaliknya kalau kita melihat fokuskan ke arah peluang, maka masalah tidak terlihat. Nah, apakah masalah itu membuat diri kita semakin terbenam, semakin dalam, semakin terpuruk, ataukah masalah itu menjadikan peluang? Ataukah masalah itu menjadikan peluang supaya kita bisa tampil, bisa hidup lebih baik lagi? Nah, maka ayat yang keempat ini mengatakan, kita pun bisa berubah untuk menjadikan diri lebih baik. Masalah ini adalah peluang supaya kita bisa berubah untuk menjadi diri yang lebih baik. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. 2 ayat 11. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum, ya, Allah tidak mengubah diri kita kecuali kita merubah diri kita sendiri. Kecuali kaum itu merubah diri mereka sendiri. Jadi masalah ini tidak akan selesai kecuali kita mau bangkit dan merubahnya dan menjadikan sebagai peluang. Pertolongan Allah tidak akan datang kalau kita hanya memendam diri di kasur, di dalam kegelapan kamar, kita nangis terseduh-seduh, kita menikmati masalah sampai sebegitunya, sampai kita tidak mau bangkit merubahnya. Itu tidak akan datang pertolongan Allah. Allah akan menolong kita kalau kita mau menolong diri kita sendiri. Allah akan menolong kita kalau kita mau bangkit dan bahkan menolong orang lain. Pertolongan Allah itu datang setelah kita melakukan sesuatu. Masih bingung mencari solusi? Masih melihat masalah yang lebih besar daripada peluangnya? Nah, itu berarti ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita ubah. Ada sesuatu di dalam diri kita yang perlu kita ubah supaya kita layak ditolong oleh Allah. Apa itu? Nah, ini ayat yang kelima ya. Tadi 5 ayat yang akan kita pegang. Ini ayat yang kelima, yaitu selalu takwa dan tawakal pada Sang Ilahi. Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan jalan keluar baginya dan memberikannya rizki dari jalan yang tidak ia sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka cukuplah Allah baginya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan kehendaknya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadara, dan Allah telah menjadikan ketentuan
bagi tiap-tiap sesuatu. Nah, semoga dengan meyakini dan berpedoman pada ayat-ayat petunjuk itu tadi, kita tidak mudah berputus asa dalam menghadapi setiap permasalahan yang dihadapi. Insya Allah akan diberikan solusi dan jalan keluar yang lebih baik, yang tidak disangka-sangka. Nah, mari kita diskusi ya. Silakan, saya bisa ditelepon, tapi mohon maaf jika belum bisa ngangkat, ya boleh ditelepon lagi di waktu yang lain, ya mungkin lagi di jalan atau lagi ada kesibukan. Bisa juga di WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون